Karena namanya kebaikan kalau nggak dikonsep begitu, kalau nggak direkayasa begitu nggak bisa. Karena Allah aja Pak pengen menjadikan kita orang soleh, itu Allah merekayasa Pak kita punya waktu. Kapan Pak Allah menjadikan kita banyak orang tuh jadi soleh? Ketika bulan Ramadan. Bapak bisa lihat orang yang tadinya nggak sholat, sholat. Orang yang tadinya nggak puasa, puasa. Siapa yang bisa bikin begitu? Allah. Kenapa? Karena Allah benar-benar merekayasa waktu ketika bulan Ramadan. Benar-benar dibikin sebagaimana orang Islam itu benar-benar baik. Kenapa? Karena Allah merekayasa waktu kita. Nah sementara di luar Ramadan, ya kita harus pinter-pinter merekayasa waktu di waktu kita sendiri Pak. Kita atur sedemikian rupa. Kalau misalnya hari malam Senin jadwal kita ngaji, misalnya malam Selasanya jadwal kita zikir dan yang lain-lain kan gitu, itu perlu ada penjadwalan. Kita perlu rekayasa waktu kita supaya tetap dalam kebaikan, sebagaimana Allah juga mengajarkan bagaimana Allah merekayasa waktu Ramadan, sehingga di Ramadan itu kita lihat banyak segala kebaikan. Orang yang biasanya nggak sholat jadi sholat, orang yang biasanya buru-buru puasa ikutan puasa, walaupun terkadang ada bolong-bolongnya kan masih mending tuh. Kalau hari biasa mau buru-buru. Misalnya kita tahu nih pengajian malam Senin, ya udah harus kita punya apa? Punya jadwal. Yang dimana jadwal ini pengajian kita nggak bisa ganggu gugat. Pokoknya kalau malam Senin ada acara apapun nggak bisa. Karena apa? Karena gue udah netepin nih malam Senin waktu yang gue nggak bisa diganggu karena gue pengen ngaji. Kan seharusnya kita begitu dalam masalah Pak, menjadwalkan kita punya waktu untuk kebaikan, benar-benar dikonsep. Ya, kadang kita juga perlu Pak lagunya seperti lagunya Ustadz juga. Kalau Ustadz kan misalnya diundang, misalnya nih tar ceramah soalnya, oh maaf nih saya nggak bisa, soalnya saya ada jadwal. Nah begitu juga kalau nanti kita diajak kemana-mana nih, Bang, ya besok kita jalan ya ke sono. Tak dulu ya, saya lihat jadwal saya dulu, kan gitu. Kita lihat, oh maaf, besok kayak nggak bisa, soalnya saya ada jadwal ngaji, kan begitu. Harus kita apa? Kita benar-benar agendakan. Kita baca surah Al-Qur'an di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita dengarkan, kita renungkan dan kita simak kajian yang akan disampaikan Ustaz Faidul Sabani. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dan tidak pernah bosan-bosan mempertemukan masing-masing di antara kita. Dan yang menurut saya yang paling unik, ketika Allah mempertemukan kita, Allah selalu mempertemukan kita dalam ikatan ilmu. Seperti ketika kita kemarin ketemu Ustadz, awal memang kita kan diketemukan Ustadz itu karena ilmu, terus kita berpisah, dan alhamdulillah kemarin diketemukan lagi juga dalam kondisi kita dalam mengkaji ilmu, dalam rangka mengenal Allah. Mudah-mudahan dari apa yang telah kita lalui antara kita dan masing-masing kita juga dengan Ustadz, mudah-mudahan segala bentuk pertemuan Allah anugerahkan kepada kita keberkahan, sehingga kalau di dunia ini kita bertemu dalam rangka mengenal Allah,
Mudah-mudahan nanti di akhirat kita juga berkumpul bisa sama-sama melihat Allah di surganya. Dan begitu juga salat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau merupakan salah satu perantara selain Jibril, yaitu di mana ayat Al-Quran ini diturunkan. Karena petunjuk yang Allah berikan kepada kita yaitu Al-Quran itu enggak Allah langsung kasih kepada kita, tapi melalui proses panjang, itu melalui apa yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad, dan dari Nabi Muhammad disampaikan kepada kita. Dan ini merupakan satu anugerah sehingga pantas bagi kita dan sewajarnya dan seharusnya kita bersalawat kepada beliau. Dan saya juga kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 149. Yaitu di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Walikulli, dan tiap-tiap umat itu wijhatun memiliki kiblat, huwa muwalliha, yang mana mereka atau dia berkiblat kepadanya atau menghadap kepadanya. Jadi setiap umat, baik itu orang Kristen, baik itu orang Yahudi, Pak, bahkan orang Islam sendiri itu sudah memiliki kiblat masing-masing. Kalau orang Yahudi kiblatnya ke Baitul Maqdis atau yang kita kenal As-Sakhra. Kalau orang Nasrani kita tahu kiblatnya ke Roma, sedangkan orang Islam itu kiblatnya ke Masjidil Haram. Artinya apa? Udah ada kiblatnya masing-masing. Ketika udah jelas begitu, maka apa selanjutnya? Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Artinya apa? Gak usah ketika jelas antara perbedaan antara kita dengan Yahudi, jelas perbedaan antara kita dengan Nasrani, maka udahlah gak usah ada perselisihan panjang lagi. Fokus kepada diri masing-masing. Dan dalam hal ini Allah menekankan kepada orang Islam, udah fokus, jangan perpanjang lagi perdebatan dengan mereka. Maka yang mesti dilakukan selanjutnya itu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, apa yang namanya kebaikan kalau di dalam Islam itu kan selalu mesti disegerakan. Enggak benar kalau ada yang bilang udahlah jangan terlalu rajin-rajin ngaji, ustadz udah banyak misalnya. Enggak bisa begitu. Jangan terlalu ngoyo ibadah, udah tua. Justru ketika tua kita harus ngoyo gitu. Makanya banyak perintah-perintah baik di dalam Al-Quran itu selalu seolah-olah bernada apa? Bernada buru-buru disegerakan. Contoh di dalam surat Yasin, waja'a rajulun aqsal madinati yas'akan gitu. Jadi telah datang seorang laki-laki dari apa? Dari ujung kota, yas'a, dengan keadaan tergesa-gesa. Nah, maksud tergesa-gesa itu apa? Pengen buru-buru menyampaikan kebaikan kepada penduduk kaum Yasin gitu. Dan juga di ayat lain wasari'u, kan gitu, bersegeralah. Atau dalam ayat lain juga fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Selalu itu bernadanya apa? Bersegera dan seolah-olah kita harus ngoyo dalam masalah kebaikan. Gak bisa santai. Kalau nyari duit juga bisa kita bilang santai lah, bisa besok. Tapi dalam masalah kebaikan kita ditekankan di dalam Islam itu harus ngoyo. Misalnya kita tahu nih pengajian malam Senin, ya udah harus kita punya apa? Punya jadwal, yang dimana jadwal ini pengajian kita nggak bisa ganggu gugat. Pokoknya kalau malam Senin ada acara apapun nggak bisa. Karena apa?
karena gue udah netepin nih malam Senin waktu yang gue nggak bisa diganggu karena gue pengen ngaji. Kan seharusnya kita begitu dalam masalah Pak, menjadwalkan kita punya waktu untuk kebaikan, benar-benar dikonsep. Ya, kadang kita juga perlu Pak lagunya seperti lagunya Ustadz juga. Kalau Ustadz kan misalnya diundang, misalnya nih Tatar ceramah soalnya, oh maaf nih saya nggak bisa, soalnya saya ada jadwal. Nah begitu juga kalau nanti kita diajak kemana-mana nih, Bang, ya besok kita jalan ya ke sono. Tadi dulu ya, saya lihat jadwal saya dulu, kan gitu. Kita lihat, oh maaf, besok kayak nggak bisa, soalnya saya ada jadwal ngaji, kan begitu. Harus kita apa? Kita benar-benar agendakan. Kenapa? Karena kalau namanya kebaikan kalau nggak dikonsep begitu, kalau nggak direkayasa begitu nggak bisa. Karena Allah aja Pak, pengen menjadikan kita orang soleh, itu Allah merekayasa Pak kita punya waktu. Kapan Pak Allah menjadikan kita banyak orang tuh jadi soleh? Ketika bulan Ramadan. Bapak bisa lihat orang yang tadinya nggak sholat, sholat. Orang yang tadinya nggak puasa, puasa. Siapa yang bisa bikin begitu? Allah. Kenapa? Karena Allah benar-benar merekayasa waktu ketika bulan Ramadan. Benar-benar dibikin sebagaimana orang Islam itu benar-benar baik. Kenapa? Karena Allah merekayasa waktu kita. Nah sementara di luar Ramadan, ya kita harus pinter-pinter merekayasa waktu kita sendiri Pak. Kita atur sedemikian rupa. Kalau misalnya hari malam Senin jadwal kita ngaji, misalnya malam Selasanya jadwal kita zikir dan yang lain-lain kan gitu. Itu perlu ada penjadwalan. Kita perlu rekayasa waktu kita supaya tetap dalam kebaikan. Sebagaimana Allah juga mengajarkan bagaimana Allah merekayasa waktu Ramadan sehingga di Ramadan itu kita lihat banyak segala kebaikan. Orang yang biasanya nggak sholat jadi sholat. Orang yang biasanya buru-buru puasa ikutan puasa. Walaupun terkadang ada bolong-bolongnya kan masih mending tuh. Kalau hari biasa mau buru-buru. Dan begitu juga dari ayat ini Imam Syafi'i menjadikan satu dalil Pak bahwa sholat itu mesti di awal waktu gitu. Artinya apa? Ya ketika waktunya aja ya udah sunnahnya di awal waktu sehingga menjadi landasan hukum bahwa yang namanya sholat mesti di awal waktu. Mungkin kalau berbeda dengan Imam Hanafi, kalau Imam Hanafi namanya sholat perlu ada jeda waktu. Maksudnya apa? Supaya jamaah kumpul dulu. Makanya kalau Imam Syafi'i itu ada jamaah masbuk. Kalau Imam Hanafi nggak ada. Ya udah masing-masing. Kalau misalnya udah jamaah berdiri, setelahnya nggak boleh ada jamaah lagi. Gitu. Dan juga di kelanjutan ayat apa? Nah ini ada yang menarik pendapat mengenai ainama takunu yati bikumullahu jami'a. Dan di mana saja kamu berada yati bikumullahu jami'a, Allah akan mendatangkan kamu dan mengumpulkan kamu. Maksudnya kalau menurut ulama umumnya bahwa di mana aja kita nanti mati Pak, di mana jasad kita, dimanapun jasad kita, itu nanti di hari kiamat Allah bakal apa? Bakal datangkan kita bakal dikumpulin nanti di hari kiamat. Pasti itu bakal apa? Allah kumpulin kita semua. Walaupun misalnya kita matinya dibakar, tetap Allah bakal kumpulin kita, hidupin kita lagi. Walaupun kita matinya di laut, bakal Allah kumpulin lagi. Nah kalau pendapat Buti ini sedikit lebih lain daripada kebanyakan ulama. Kalau Buti mengatakan apa? Bahwa kalau kita Pak selalu termasuk orang yang selalu menyegerakan kebaikan, sama kebaikan selalu kita dahuluin, sama kepentingan umat selalu kita pentingin, sama kepentingan pengajian selalu kita dahuluin, maka apa kata Buti? Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a. Maka apa Pak? Kalau kita termasuk orang demikian, Allah akan mendatangkan kepada kita begitu banyak rahmat. Allah kumpulin buat kita. Kalau misalnya kita termasuk orang yang menyegerakan kebaikan, itu maksudnya kalau kata Buti, bukannya nanti di hari kiamat kita dikumpulin. Maksudnya apa? Maksudnya rahmat Allah akan datang kepada kita bertubi-tubi. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita akan banyak. Sebagaimana apa? Sebagaimana Allah mengumpulkan apa? Jasad-jasad yang orang udah mati. Itu Allah bisa kumpulin rahmat tadi. Jadi pernah Buti bercerita ada satu riwayat begini Pak. Jadi dulu ada bapak-bapak tua, sebelum meninggal dia kumpulin anak-anaknya. Dia pesenin tuh sama anak-anaknya, Tong, kalau misalnya nanti gue mati, tolong jasad gue jangan dikuburin,
jasad gue dibakar aja. Kalau udah dibakar, abunya lu simpen. Nanti ketika pas nanti ada angin kenceng, lu buang tuh abu gua sampai hilang, nggak tersisa. Kenapa Pak dia pesan demikian? Karena dia apa? Dia berharap Allah nggak bisa ngumpulin dia nanti pada hari kiamat, kan gitu. Karena dia pikirkan bagaimana bisa, udah abunya ketiup angin, mana tahu. Akhirnya apa? Lupa apa bapak itu bahwa dia nggak tahu bahwa angin itu apa? Allah punya pasukan Allah. Walaupun itu abu terbang kemana, kalau Allah bilang ke pasukannya itu angin, mudah bagi Allah mengumpulkan abu-abu tadi. Sehingga ketika di hari kiamat itu benar. Menurut riwayat tadi, akhirnya apa? Dikumpulin bapak-bapak yang tadinya dia membakar diri dengan abu. Dia pikir Allah nggak mampu. Allah mampu. Nah, seperti itu Pak rahmat yang Allah berikan kepada kita ketika kita termasuk orang-orang yang amal kebaikan itu selalu bersegera, amal kebaikan selalu kita dahuluin, sama amal baik kita pentingin, amal sedekah kita nggak pelit. Kalau kita termasuk orang demikian, maka Allah akan mengumpulkan begitu banyak rahmatnya kepada kita, sebagaimana Allah mampu mengumpulkan apa? Mengumpulkan abu-abu tadi menjadi satu wujud manusia kembali. Gitu Pak. Makanya sayang gitu kalau kita dalam hal segala hal kebaikan kita nggak segerakan, dalam segala hal yang berbau pengajian kita nggak pentingin, kan gitu. Makanya kalau kita berharap rahmat Allah bisa terkumpul dalam diri kita, maka segeralah kita terhadap kebaikan-kebaikan di dalam hidup ini. Dan di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Artinya apa Pak? Kuasa bagi Allah mengumpulkan kita nanti, walaupun jasad kita udah hancur, walaupun jasad kita udah tinggal tulang belulang. Bukan satu hal yang mustahil. Buktinya apa? Tanah yang dulunya mati itu bisa hidup. Kenapa? Dengan diguyur hujan tumbuh banyak benih. Apalagi kita Pak, jangankan yang udah mati, kita kan dulunya nggak ada sama sekali, itu bisa Allah bikin ada. Apalagi kita yang nanti di dalam kubur ada sisa-sisa tulang, mudah bagi Allah bangkitin lagi. Semudah apa? Semudah Allah menciptakan kita, kan gitu. Nggak mustahil. Makanya kalau orang-orang kafir Quraisy kan apa? Menganggapnya bahwa mustahil kalau misalnya orang udah mati itu dihidupin lagi. Lah bukan satu hal mustahil, buktinya kita nggak ada modal apa-apa, ya kan, cuma modal sperma orang tua bisa jadi kita. Apalagi yang ada tulang belulang, apalagi yang ada sisa-sisanya, apalagi yang ada bekas-bekasnya, mudah lagi bagi Allah, lebih mudah dari itu semua. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan juga Pak, mudah bagi Allah mengumpulkan rahmat kebaikan buat kita ketika kita termasuk orang-orang yang apa? Menyegerakan diri dalam kebaikan. Dan di kelanjutan ayat, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari mana saja kamu datang, fawallu wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu kepada apa? Kepada Masjidil Haram. Jadi Pak, dimanapun kita tinggal, baik itu kita orang Indonesia kayak maupun orang Afrika kayak, semuanya selama kalau kita termasuk orang yang Islam, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajah kita ke arah Masjidil Haram. Allah nggak bilang ke Ka'bah, Allah bilangnya Masjidil Haram. Artinya apa? Itu satroh itu kan Pak, satu apa? Merupakan arah yang nggak harus tepat banget. Makanya kalau kita misalnya dalam hal masalah kiblat, sebenarnya kita nggak perlu saklek banget, karena kita juga nggak tahu kiblat yang di masjid ini kan persis apa enggak, ya kan gitu. Kalaupun kita pakai kompas belum tentu juga pas, kan gitu. Karena apa? Karena bumi ini kan mengalami pergeseran. Tapi paling enggak kita apa? Kita yakini, kita berijtihad bahwa posisi kita, kiblat kita itu udah benar-benar ke arah Masjidil Haram. Karena umumnya Pak, kiblatnya masjid-masjid yang di Indonesia itu kan lebih condong ke barat, bukan maksudnya ke arah Masjidil Haramnya. Kalau secara ditarik lurus itu bisa ke Afrika Selatan, kan gitu. Ya, tapi nggak masalah, namanya kan di sini dikatakan satra, nggak harus pas banget.
karena kita juga bukan wali yang tahu selain yang dibuka muka sapah kita bisa ngeliat Ka'bah kan gitu. Ya udahlah sholat yang kira-kira nyampe ke arah Masjidil Haram. Nah terus wa innahu lal haqqu mir rabbik. Nah di sini ada yang satu hal yang menarik Pak. Dan sesungguhnya lal haqqu mir rabbik, sesungguhnya apa Pak? Perintah ngadep kiblat tadi lal haqq itu adalah kebenaran mir rabbik dari Tuhan kamu. Di sini ada nun taukid dan lam qasam. Artinya apa? Ada penegasan dari Allah bahwa perintah menghadap kiblat itu udah jelas itu dari Allah. Cuma artinya supaya kita jangan ragu. Karena apa Pak? Karena omongan orang Yahudi ketika itu ngomong gimana? Muhammad, udahlah balikin lagi kiblat. Kemana? Ke Baitul Maqdis supaya kita ini bersatu. Tuh kan kedengarannya bagus Pak, kedengarannya enak supaya kita bersatu nih antara umat Islam umat Yahudi. Tapi Allah tegasin apa? Bahwa perintah Allah menghadap kiblat, menghadap Ka'bah itu apa? Udah jelas dari Allah gitu. Walaupun mereka ngomong itu baik, itu benar, tapi kalau nggak bersesuaian dengan perintah Allah jangan diikutin begitu. Kan banyak Pak, sering kita di dalam hidup ini Pak, apa sesuatu hal yang menurut kita baik kan belum tentu menurut Allah. Seperti misalnya apa? Misalnya kita usaha, misalnya usaha kan, nah terus ada tetangga bilang, udahlah lu kan mau usaha, pinjemlah sama renten. Habis kalau zaman sekarang siapa sih mau minjemin orang kalau nggak renten? Nggak apa-apa lah, Allah juga maklum. Misalnya kan kita bilang begitu, itu kan ngomong kita kedengarannya enak. Oh iya benar juga ya, kalau nggak renten nggak bisa ya. Nah itu suatu hal yang secara logika menurut kita benar, tapi kan menurut Allah dalam hal ini salah, dan kita sering kejebak ke situ. Seperti ayat ini juga apa? Jangan sampai ketika kita sesuatu yang menurut kita benar kan belum tentu menurut Allah. Kalau misalnya kita turutin benar omongan teman kita tadi, bedanya kita termasuk orang-orangnya apa? Yang Allah katakan kita termasuk orang-orangnya Yahudi tadi. Karena apa? Sesuatu yang menurut kita benar belum tentu Pak menurut Allah. Apalagi misalnya dagang misalnya. Kalau dagang kan menurut kita, wah timbangan mah perlu dah dilebihin, dicurangin. Ya habis ibu-ibu tuh kalau beli buah nyobain mulu. Kalau hitung-hitungan buset rugi gua. Makanya ada diakalin itu. Secara logika kan masuk akal, ya juga benar juga. Tapi kan sesuatu yang menurut kita benar belum tentu menurut Allah. Kalau Allah bilang haram ya haram, namanya ngurangin timbangan, jangan dikurangin. Gitu. Mendingan harga dimahalin kalau misalnya kita hitung-hitungan dimakan ibu-ibu ketimbang timbangan kita dikurangin. Terus apa lagi? Dalam masalah halal klinik misalnya, wah ini mau Pak, kayaknya Bapak perlu ke dukun nih. Kalau nggak ke dukun kayak nggak bisa nih solusinya. Misalnya permasalahan misalnya apa, barang hilang misalnya, coba ke dukun aja deh. Itu secara logika iya juga, masuk akal juga, benar juga menurut kita. Tapi kalau menurut Allah salah ya jangan diikutin Pak. Kenapa? Ya udah jelas menurut sesuatu yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah. Kalau kita ikutin ya udahlah, salah kita dalam hal ini. Terus apa lagi? Dalam masalah pekerjaan, ya kan? Akhirnya teman kita tuh, rekan kerja kita kayaknya songong banget, perlulah sekali-kali disikut, dikasih pelajaran. Ya, kalau menurut kita sih bagus deh, memang perlu dikasih pelajaran. Tapi memberikan sesuatu hal yang nggak baik, menzalimi orang kan salah menurut Allah, jangan dilakuin. Atau contoh apa lagi? Menasihati pemerintah dengan cara kasar, misalkan, dengan cara memberontak. Itu secara logika kan benar. Wah pemerintah mau zalim, pemerintah udah nggak benar, kita harus tumbangkan, harus apa? Harus berontak. Secara logika kebenaran kan menurut Allah nggak benar. Bahkan menurut semua mazhab memberontak kepada pemerintah itu satu hal yang haram. Sepakat ulama mazhab. Kalau kita pikir demikian, yang gak jauh bedanya kita melanggar demikian seperti apa? Seperti orang-orang Yahudi, kan begitu. Maka apa? Dalam hal ini ada banyak apa? Banyak hal-hal yang kita sering terjebak bahwa sesuatu hal yang baik menurut kita belum tentu menurut Allah baik, tapi kita langgar juga. Saya punya teman Pak,
dia itu kerja di proyek, biasa dia main tender, kan gitu. Dia main tender itu kan datangnya dari pemerintah daerah, pesertanya para pengusaha, kan begitu. Nah biasanya Pak, antara pengusaha dengan pemerintah daerah itu kadang-kadang ada yang kong kali kong. Misalnya nih, saya perusahaan, saya deketin pemerintah daerah yang buka tender. Ya udahlah, biar gampang gini aja, lu bikin satu spek yang orang lain nggak bisa. Misalnya kita tender komputer, ini ada satu spek yang orang nggak punya, biar bagaimana caranya supaya gue yang menang, kan gitu. Kong kali kong. Akhirnya apa? Menang. Ketika ditanya, ini santri Pak, pernah saya ngobrol sama dia. Dia nanya, lalu kan dosa begitu. Kata siapa? Kan ada dalilnya. Apa dalil yang lu pakai? Lu ingat nggak bagaimana dulu ketika Allah memenangkan siapa? Memenangkan Adam daripada malaikat. Ketika Adam disuruh dijadiin khalifah. Kenapa Adam bisa jadi khalifah? Karena Adam diungguli oleh Allah, diberikan keunggulan oleh Allah berupa apa? Berupa ilmu. Kan itu merupakan apa itu? Merupakan satu kong kali kong Allah, supaya apa? Supaya Adam dimenangkan, supaya jadi khalifah di muka bumi ini. Dia pikir terkait dalil itu secara logika iya juga, benar juga. Tapi apa Pak? Tapi dia mencoba mencoba menjadikan dalil itu supaya mengikuti akal. Padahal yang namanya akal itu harus tunduk sama wahyu. Akal itu harus ketika bertentangan dengan wahyu, akal itu harus tunduk kepada wahyu, jangan wahyu ditundukin kepada akal, gitu. Makanya itu yang sering terjadi, yang kadang kita dalam hidup, kan gitu. Dan juga di kelanjutan ayat lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah enggak lalai dari apa? Dari apa yang telah kita kerjakan. Jadi apapun yang kita kerjakan itu Allah enggak pernah lupa, Allah enggak pernah lalai, pasti Allah hitung-hitungin. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Dan dari manapun kamu datang maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, dan kemanapun kamu berangkat fawallu wujuhakum satrah. Jadi Pak, misalnya kita bepergian kemana, misalnya nih jalan-jalan kemana, tetap yang namanya kiblat kita mesti ke Ka'bah. Maupun dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, yang namanya kiblat itu mesti ke Ka'bah. Jangan kita ke selain daripada Ka'bah, kecuali lain kondisi. Ketika misalnya kita di satu daerah, kita nggak tahu nih kiblatnya kemana. Misalnya kita punya HP Kompas yang nggak ada, kalaupun ada yang nanya, kita nggak ada yang ditanya juga nggak tahu. Nah itu sholat ngadep mana aja dah tuh, nggak masalah. Kalau dalam kondisi nggak tahu, tapi kalau kondisi kita tahu, maka hadapkan wajah kita ke Masjidil Haram. Atau dalam satu kondisi, misalnya kita di kereta, nah di kereta itu kan nggak jelas arahnya, kadang-kadang kereta belok kanan, belok kiri. Karena kondisi ini ya udah hadapkan aja wajah kita aja ke depan. Maka di situ Allah kita akan kita menghadap, sesungguhnya kita juga menghadap Allah, kan gitu. Nah apa hikmah yang kita bisa ambil? Sebenarnya pelajaran terpenting yang kita bisa ambil Pak dari ayat ini. Jadi dimanapun kita berada Pak, ya kan, sebagai siapapun diri kita, dan juga apapun pekerjaan kita, maka tetap Pak kita mesti menundukkan menundukkan jiwa kita, menundukkan hati kita itu kepada Allah. Misalnya posisi kita pedagang, apapun posisi kita, pekerjaan kita, misalnya kita pedagang, kalau kita pedagang jadi pedagang yang baik lah, jadi pedagang yang tunduk sama Allah. Caranya gimana? Jangan ngurangin timbangan, jangan gitu, jangan ngurangin nutupin aib dagangan. Kalau misalnya kita jadi pedagang, kalau misalnya kita jadi pekerja, kalau jadi pekerja kita juga jangan jadi penjilat, jilat atas, injek bawah, sikut kanan, sikut kiri. Tetap kita jadi pekerja yang tunduk kepada Allah. Dan juga lagi, siapapun diri kita, mau ustadz kek, mau kiai kek, mau kita kuli kek, tetap tundukkan hati kita kepada Allah.
tetap kita semua hidup dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan juga Pak, kapanpun dimanapun yang namanya ibadah, sholat itu satu hal yang penting. Makanya saya punya teman Pak, jadi teman saya ini kalau mampir ini, kalau misalnya ketemu saya di mana-mana itu Pak, kemana-mana pakai celana pendek. Sampai ada ketika waktu sholat apa? Waktu sholat kan bingung. Akhirnya apa? Dia bingung, celana pendek, sarung kagak ada, akhirnya kagak sholat. Padahal kalau kita misalnya termasuk orang yang memang sadar bahwa kita sholat 5 waktu, ya kemana-mana lah kita harus setelan buat sholat, kira-kira nanti ketika kita sholat bisa, kan begitu. Jangan sampai apa, ketika waktu sholat kita belingsatan, bingung, kenapa? Karena setelan kita setelan celana pendek. Pekerjaan kita juga jangan sampai jadi alasan mentang-mentang gua anak kali kayaknya nggak bisa nih sholat. Kenapa? Pakaian gua kotor. Kalau misalnya kita niat memang benar-benar pengen menjadikan Allah sebagai tempat kita bertunduk, apapun proses profesi kita pasti bisa. Ya tinggal kita siapin lah dari rumah apa namanya, setelan rapi, bagus, entah itu sarung, entah itu apa. Kalau memang niat kita benar-benar pengen menundukkan diri kita kepada Allah, kan gitu namanya sholat Pak. Sholat itu nggak ada istilah keringanan meninggalkan. Kalaupun ada, di dalam sholat itu keringanan menunaikan. Contoh, kalau misalnya kita nggak bisa sholat sambil diri kan duduk. Kalau sholat nggak bisa sambil duduk boleh tidur. Kalau nggak bisa sambil tidur, apa? Pakai isyarat, udah isyarat aja. Kalau nggak bisa isyarat juga nggak bisa ya disolatin, kan begitu. Bahkan sholat itu nggak terkait dalam kondisi perang pun tetap sholat itu wajib. Makanya ada namanya sholat syiddatul khauf, sholat dalam kondisi takut. Itu dalam perang aja sholat wajib, apalagi dalam kondisi biasa sholat tetap wajib. Bahkan kalau bapak-bapak meninggalkan sholat, itu bapak-bapak tetap diwajibkan membayar sholat kita. 3 tahun sholat yang bapak tinggalkan, 3 tahun bapak mesti bayar, kan gitu. Berapa rakaat? Ya kira-kira aja hitung-hitung aja kita udah ninggalin sholat berapa lama, itu sholat kita mesti bayar. Makanya kenapa? Jangan sampai yang namanya sholat tadi, apa yang kita lakukan tadi apa? Menjadikan apa kita lalai terhadap kewajiban kita sholat. Karena sholat itu kan seperti saya sering bilang Pak ya, ini kalau kata Rasulullah kan apa, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar, yaitu rukun Islam kita tahu karena la ilaha illallah dan selanjutnya. Kita itu mundur misalnya Pak. Kalau misalnya kita haji, paling bontot kan haji. Kalau kita nggak bisa laksanain haji, nggak apa-apa Pak. Kenapa? Karena haji hanya bagi yang mampu. Terus apa? Zakat kita nggak punya duit, nggak usah zakat, nggak apa-apa Pak. Karena zakat juga cuma buat yang mampu, kan gitu. Terus apa lagi? Puasa. Bapak ninggalin puasa nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak sakit bisa diganti di lain hari. Kalaupun benar-benar nggak bisa ganti, bisa bayar fidyah, kan gitu. Nah tinggal 2 nih Pak, antara sholat syahadat. Kalau misalnya Bapak tinggalkan salah satunya, gugur kita punya agama, gugur kita punya keislaman. Sholat Bapak lepas, jatuh Pak agama kita. Dan kita kalau sholat nggak syahadat, nggak sah juga. Karena syahadat ini merupakan kata kunci seseorang buat masuk ke Islam. Kalau kita orang non-muslim sholat ikut bareng kita, kalau dia belum syahadat tetap aja nggak diterima. Makanya ini antara sholat syahadat merupakan satu hal yang penting. Maka sholat kalau kita tinggalin udah sangat satu hal yang sangat fatal buat seorang muslim. Dan juga kelanjutan ayat, la'alla yakuna linnasi hujjatun, la'alla linnasi, la'alla yakuna linnasi alaikum hujjah. Agar apa? Agar apa? Nggak ada hujjah lagi apa? Bagi manusia atas kamu. Itu jadi apa Pak? Jadi maksudnya kenapa ada, agar supaya nggak ada argumentasi lagi. Jadi orang Yahudi itu Pak, dulu ketika Nabi Muhammad madhab Baitul Maqdis, orang Yahudi ngomongnya apa? Itu Nabi Muhammad nggak benar tuh. Kenapa? Karena di dalam kitab kami namanya Nabi terakhir itu ngadepnya kemana? Ke Baitul Maqdis, bukan kemana? Ke bait apa? Ke Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis. Kok Nabi Muhammad ngadep ke Baitul Maqdis? Nah, itu apa? Mereka meragukan Nabi Muhammad tuh.
Nah, ketika Nabi Muhammad menghadap kiblatnya ke Ka'bah, mereka apa? Seharusnya mereka kan itu apa? Beriman kepada Nabi kan? Kenapa? Kan kita di sebelumnya mereka bilang kalau Nabi yang benar itu menghadap ke Ka'bah. Soalnya di kitab kami ini Nabi terakhir menghadap ke Ka'bah. Kok Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis? Nah, ketika turun perintah supaya Nabi menghadap ke Ka'bah, itu kan seharusnya kan mereka beriman karena Nabi benar menghadap ke Ka'bah. Tapi mereka apa? Enggak, Pak. Mereka ngajak Nabi lagi supaya menghadap apa? Ke Baitul Maqdis. Tujuannya apa? Kalau Nabi ngadep ke Baitul Maqdis, berarti Nabi nggak benar. Kenapa? Kan di kitabnya begini, gitu. Maka kalau tetapkan supaya apa? Supaya Nabi ke Baitul Maqdis, supaya Nabi ke Ka'bah, supaya apa? Supaya mereka nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa berkutik lagi. Dan juga di kelanjutan ayat, illal ladzina zalamuna minhum, kecuali bagi mereka orang-orang yang zalim. Jadi kalau orang yang benar aja, Pak, ketika hujahnya, ketika pendapatnya udah dibantah, itu harusnya beriman. Tapi mereka enggak. Penyebabnya apa? Penyebabnya mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Dan yang terakhir, Pak, fala tahsauhum wahsauni waliutimma ni'mati alaikum wala'allakum tahtadun. Nah, ini merupakan satu hal yang menarik, Pak. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bilang apa? Maka janganlah kamu takut kepada mereka. Wahsauni, tapi takutlah kepadaku, wali utimma ni'mati alaikum, agar aku sempurnakan nikmatku kepada kamu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan jangan takut sama mereka, tapi takutlah kepadaku. Misalnya ini, bapak sama begal takut nggak? Takut. Seharusnya bapak nggak perlu takut sama begal, takutnya sama Allah. Sama harimau takut nggak, Pak? Takut. Kalau kita ngeliat ayat ini, seharusnya bapak nggak perlu takut sama harimau, harusnya bapak takut sama Allah aja. Karena di sini katanya aku tunggal, sama apa lagi? Dalam segala hal kita ini merupakan pondasi dasar seorang muslim, bahwa jangan takut sama siapapun, sama apapun, tapi takut sama Allah. Sama macan takut, jangan takut itu mesti sama Allah. Sama apa lagi? Sama harimau, jangan takut, Pak, takut itu sama Allah. Kalau kata Buti begitu, kan kita mulai bingung, bagaimana maksudnya? Jadi begini, Pak, maksudnya kalau misalnya ada satu kompi pasukan, ya kan? Satu kompi pasukan, seharusnya bapak takut sama siapa? Minta tolong sama siapa? Misalkan nyerang bapak nih, misalnya kan minta tolong sama apa? Komandannya. Karena namanya pasukan tadi kan bagaimana komandan? Kalau kata komandan tembak, pasukan kan tembak, nurut aja, kan begitu. Seperti G30 SPKI, Pak, itu kan yang ikutan membunuh para jenderal, kebanyakan pasukan juga nggak ngerti apa-apa juga. Karena suruh jenderal aja, suruh nembak itu para jenderal. Nah, ketika misalnya demikian, apa, Pak? Sebenarnya kita nggak perlu takut sama apapun kecuali sama Allah. Contoh begal, Pak, kita nggak perlu takut sama begal. Kalau kata Buti, takutnya sama Allah. Kenapa? Karena yang menjadikan begal itu berniat jahat sama kita siapa? Allah. Yang menjadikan begal itu kuat, punya tenaga nyelakain kita siapa? Allah. Kalaupun kita mesti takut, sebenarnya kita bukan takut sama begal, tapi takut sama Allah. Ya Allah, jangan apa? Jangan jadikan dia mencelakai saya. Kan gitu. Seharusnya. Kenapa? Karena begal itu dikasih kekuatan sama Allah, begal itu dikasih niatan sama Allah. Kan gitu. Maka apa? Sebagai muslim kan kita sering tuh minta doa selamat di perjalanan. Tujuannya apa? Ya tujuannya itu tadi, supaya kita jangan takut sama begal tadi, itu takutnya sama Allah, sama harimau. Kalau harimau, Pak, kalau harimau itu kan begitu juga. Yang menggerakkan harimau itu siapa? Allah. Kalau Allah kasih kekuatan buat harimau buat nyelakain kita, Pak, ya kejadian. Makanya, Pak, ada dulu sahabat, dia ini, Pak, mengadakan satu perjalanan, kan gitu.
terdampar. Sahabat ini namanya Safinah. Safinah ini merupakan salah seorang pelayan Rasulullah. Ketika itu Pak, dia mengadakan satu perjalanan naik kapal laut, perahunya anyut, terbelah, dia terdampar di satu hutan. Nah ketika di hutan itu Pak, dia ketemu sama yang namanya macan. Nah ketika itu apa? Dia bilang gimana? Singa, saya ini maula Rasulullah, saya ini pelayan Rasulullah. Singa itu manggut Pak, manggut. Akhirnya apa? Didorong dia punya badan sama singa tadi, diantarin apa? Ke perkampungan, kan gitu. Itu bisanya tunduk seorang tadi apa? Singa tadi kenapa? Karena Allah yang menggerakkan. Makanya para sahabat yang dia udah tinggi, dia punya marifat, itu nggak ada yang ditakutin. Kenapa? Kalaupun ada yang ditakutin itu Allah. Terus apalagi kita sering takut sama apa? Sama usaha kita, kan gitu. Dalam hidup kan kita sering juga takut sama usaha. Takut usaha kita bangkrut, takut usaha kita sepi, kan gitu. Kalau sebagai muslim sebenarnya kita nggak perlu takut sama usaha sepi, takut dagang takut kerja dipecat. Kalaupun kita mesti takutnya sama Allah, karena yang menjadikan ramainya dagang kita Allah, yang menjadikan sepinya dagang kita juga Allah. Kalaupun kita harus takut, ya makanya ya mintalah sama Allah. Gitu dalam setiap segala permasalahan, banyak cara dagang kayak itu, pekerjaan kayak itu, nggak perlu ada yang ditakutin kecuali takutnya hanya kepada Allah. Nah mungkin itu saja, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ustadzul Hamid. Mungkin dari saya cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.